Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat, dilancarkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya, dan penuh dengan kebahagiaan. Sebelum masuk ke cerita, jangan lupa bantu like, komen, dan subscribe ya. Semoga kalian semua selalu dalam lindungannya. Mentari pagi menyusup di sela-sela jendela kamar yang setengah terbuka. Aroma kopi yang diseduh Laila menguar dari dapur kecil di sudut rumah. Ia sibuk menyiapkan sarapan seperti biasa, meskipun hatinya terasa berat. Pandangannya kosong, melamun sejenak sebelum suara langkah kaki berat di belakangnya menyadarkan dirinya. Mana sarapannya? Aku sudah terlambat. Suara Dimas terdengar datar, hampir seperti sebuah perintah. Laila menghela napas panjang. "Ini baru selesai," jawabnya sambil meletakkan piring berisi nasi goreng di meja. Dimas duduk tanpa mengucapkan sepatah kata. Ia langsung menyantap makanannya dengan terburu-buru, membuat Laila hanya bisa menggeleng pelan sambil melanjutkan aktivitasnya. 7 tahun menikah dengan Dimas telah mengubah banyak hal dalam hidupnya. Dulu pria itu begitu perhatian, penuh kasih sayang, dan selalu tahu cara membuatnya tersenyum. Namun, seiring berjalannya waktu, Dimas yang dulu ia kenal seolah menghilang, tergantikan oleh pria yang dingin dan kerap bersikap kasar. "Jangan lupa bayar tagihan listrik," ujar Dimas singkat sambil berdiri dan mengambil tas kerjanya. Laila mengangguk pelan. "Iya." Dimas tidak menunggu jawaban lebih jauh. Ia melangkah keluar rumah tanpa mengucapkan salam atau pamit. Laila hanya memandangi punggung suaminya yang semakin menjauh. Setelah pintu tertutup, keheningan kembali menyelimuti ruangan. Hatinya terasa hampa. Bukan karena permintaan Dimas yang sederhana, melainkan karena hubungan mereka yang semakin terasa seperti kewajiban semata, tanpa cinta atau perhatian seperti dulu. Laila menyadari bahwa dirinya semakin lelah. Bukan hanya secara fisik tetapi juga emosional. Sore itu saat Dimas pulang, suasana tidak jauh berbeda. Ia masuk ke rumah dengan wajah lelah melewati Laila yang sedang duduk di sofa tanpa menyapa. "Kamu nggak capek kerja terus, Mas?" Laila mencoba membuka pembicaraan, berharap ada sedikit percakapan di antara mereka. Dimas menghela napas berat seolah pertanyaan itu hanya menambah bebannya. "Kerja itu kewajibanku. Kalau nggak mau hidup susah, ya aku harus kerja. Kamu nggak ngerti?" jawabnya ketus. Laila terdiam, tapi hatinya terluka. Ia hanya ingin mendengar bagaimana perasaan suaminya, tapi tanggapannya justru membuatnya merasa tidak dihargai. Malam itu, Laila merenung di kamarnya. Ia memandangi langit-langit, mencoba mengingat kembali alasan mengapa ia menikahi Dimas. Harapan akan kehidupan yang bahagia, janji-janji manis di awal pernikahan, semua itu kini terasa seperti mimpi yang jauh dari kenyataan. "Haruskah aku bertahan?" tanyanya dalam hati. Ia tahu jawabannya tidak semudah itu. Laila tidak punya keberanian untuk berbicara belak-belakan tentang perasaannya. Setiap kali ia mencoba, selalu berakhir dengan pertengkaran atau tanggapan dingin dari Dimas. Ia tidak ingin anak semata wayangnya Nara yang berusia 5 tahun menjadi saksi dari konflik orang tuanya. Namun, semakin lama ia memendam rasa sakit itu, semakin ia merasa kehilangan dirinya sendiri. Laila yang dulu ceria, penuh semangat, dan optimis, kini hanya bayang-bayang dari dirinya yang sekarang. Hari-hari berlalu dalam rutinitas yang membosankan. Laila tetap menjalankan perannya sebagai istri dan ibu, meskipun hatinya perlahan terkikis oleh rasa sepi yang tak tertahankan. Suatu pagi, ketika ia sedang mencuci piring, ponselnya berbunyi. Nama Anita tertera di layar. "Laila, aku butuh ngobrol sama kamu. Ada waktu nggak hari ini?" Suara Anita terdengar cemas di seberang telepon. "Tentu, Nit. Ada apa? Kamu baik-baik saja?" tanya Laila, mencoba menyembunyikan kegelisahannya sendiri. "Ini soal kamu. Aku nggak tahan lihat kamu seperti ini terus," Anita berkata lirih. Laila mengernyit. Temannya itu memang selalu peka terhadap perasaannya, meskipun ia jarang menceritakan apa yang terjadi di rumah. "Baiklah, nanti aku ke rumah kamu," jawab Laila akhirnya.
Di rumah Anita, percakapan mereka dimulai dengan kehangatan biasa. Tetapi tak lama, Anita mulai mengungkapkan kekhawatirannya. Laila, aku tahu ini bukan urusanku, tapi kamu kelihatan makin kurus, makin gak bahagia. Ada apa sebenarnya? Tanya Anita dengan nada serius. Laila terdiam sejenak. Air matanya mulai menggenang, tetapi ia mencoba menahannya. Aku gak tahu harus mulai dari mana, Nit. Dimas, dia bukan orang yang sama lagi. Dia dingin, kasar, dan aku merasa seperti nggak berarti di matanya. Anita meraih tangan Laila, memberikan dukungan tanpa kata-kata. Kamu nggak harus bertahan kalau itu membuat kamu menderita, Laila. Pikirkan Nara juga. Apa kamu mau dia tumbuh di lingkungan seperti itu? Kata-kata Anita membekas di pikiran Laila sepanjang perjalanan pulang. Di satu sisi, ia tahu Anita benar, tetapi di sisi lain, ia masih berharap Dimas bisa berubah. Namun harapan itu perlahan pudar. Malam itu, ketika Laila memberanikan diri untuk berbicara serius dengan Dimas, suasana berubah menjadi kacau. Mas, aku rasa kita perlu bicara, ujar Laila saat Dimas baru saja selesai makan malam. Apalagi aku capek, Laila. Kalau mau ngomong, besok aja, jawab Dimas tanpa menoleh. Tapi ini penting, desak Laila. Dimas meletakkan sendoknya dengan kasar. Penting apa? Kamu mengeluh lagi soal aku nggak perhatian? Aku ini kerja buat kamu sama Nara, apa itu masih kurang? Kerja keras itu baik, Mas, tapi aku butuh lebih dari itu. Aku butuh suami yang bisa berbagi, mendengar, dan peduli. Suara Laila mulai bergetar. Dimas tertawa sinis. Berbagi apa? Ngomong kosong. Hidup ini bukan drama. Kalau kamu nggak puas, kenapa nggak cari aja suami lain yang bisa memenuhi standar kamu? Kata-kata itu seperti tamparan keras bagi Laila. Ia menatap Dimas dengan mata yang mulai basah. Mungkin kamu benar, bisiknya pelan sebelum meninggalkan meja makan. Dimas terkejut, tetapi ia tidak mengejar. Sikap acuhnya semakin menunjukkan betapa dalam jurang di antara mereka. Keesokan harinya, Laila memutuskan untuk mencari pengacara perceraian. Keputusannya itu bukan datang dengan mudah, tetapi ia tahu ini adalah langkah pertama untuk menyelamatkan dirinya dan Nara. Namun, saat ia sedang mempersiapkan dokumen-dokumen, sesuatu terjadi. Ia menemukan bukti mencurigakan di ponsel Dimas yang tertinggal di rumah. Ada pesan-pesan dari seorang wanita bernama Maya dengan isi yang sangat akrab. Hatinya hancur, tetapi di saat yang sama, ia merasa marah. Bukan hanya karena pengkhianatan, tetapi juga karena selama ini ia terus menyalahkan dirinya sendiri atas retaknya hubungan mereka. Laila tidak bisa menahan diri. Saat Dimas pulang malam itu, ia langsung mengonfrontasi suaminya. Siapa Maya? Tanyanya dengan suara bergetar. Dimas terdiam sejenak, tetapi kemudian wajahnya berubah dingin. Itu bukan urusanmu. Bukan urusanku, aku istrimu Dimas. Setelah semua yang aku lalui, kamu masih punya keberanian untuk bilang itu bukan urusanku? Laila berteriak, air mata mengalir deras di pipinya. Kalau kamu tahu, terus kenapa? Kamu mau pergi? Silakan, aku nggak butuh istri yang selalu ngeluh dan bikin pusing. Jawab Dimas dengan nada tinggi. Kata-kata itu menjadi titik balik bagi Laila. Kali ini, ia tidak akan diam. Ia berdiri dengan tegak, menyeka air matanya dan berkata, baik, kalau itu maumu aku akan pergi. Tapi ingat, aku tidak akan pernah kembali. Laila menghabiskan malam itu dengan mengemas barang-barangnya. Ia tidak peduli dengan tatapan dingin Dimas yang seolah menantang keputusannya. Kali ini, ia bertekad untuk melangkah keluar dari bayang-bayang pernikahan yang hanya memberinya luka. Nara tertidur lelap di kamar kecilnya. Laila memandangi wajah polos anaknya, menyeka air mata yang terus mengalir. Maafkan ibu, nak. Ibu melakukan ini untuk kita, bisiknya pelan. Saat fajar menyingsing, Laila menggandeng Nara menuju pintu depan. Namun sebelum ia sempat membuka pintu, suara berat Dimas memecah keheningan. Kamu mau kemana? Tanyanya, suaranya rendah namun penuh ancaman. Laila menoleh, menatap Dimas dengan mata yang penuh kelelahan dan keteguhan. Aku pergi. Aku sudah cukup lama bertahan, Mas. Aku nggak mau Nara tumbuh melihat ibunya diperlakukan seperti ini. Dimas tertawa sinis. Pergi? Kamu pikir kamu bisa hidup tanpa aku? Kamu nggak punya pekerjaan, nggak punya uang. Mau jadi apa kamu di luar sana?
Laila menggigit bibirnya, menahan gejolak emosi yang hampir meledak. Aku lebih baik memulai dari nol daripada terus hidup dengan seseorang yang menghancurkan harga diriku setiap hari. Dimas melangkah mendekat, menatapnya dengan tajam. Kalau kamu pergi, jangan harap kamu bisa bawa Nara. Dia anakku dan aku tidak akan membiarkan kamu memisahkan kami. Laila tertegun. Ancaman itu menghantamnya seperti gelombang besar, tapi ia tidak mundur. Kalau kamu mau memperjuangkan hak asuh, silakan. Kita lihat siapa yang lebih pantas menjadi orang tua untuk Nara. Jawabnya dengan suara bergetar. Dimas membanting pintu kamar, meninggalkan Laila yang kini berdiri dengan napas terengah-engah. Hatinya berkecamuk, tetapi ia tahu tak ada jalan lain selain melangkah maju. Hari itu, Laila pergi ke rumah Anita untuk mencari perlindungan sementara. Anita menyambutnya dengan pelukan hangat, menawarkan tempat yang aman, hingga Laila bisa memikirkan langkah berikutnya. Namun, langkah itu tidak mudah. Beberapa hari kemudian, Dimas mengajukan gugatan hak asuh ke pengadilan. Ia menggunakan segala cara untuk menekan Laila, termasuk menyebarkan kabar miring kepada keluarga dan teman-teman mereka. Kamu meninggalkan suami hanya karena masalah sepele. Apa kamu gak memikirkan anakmu? Tanya ibu Dimas saat menelepon Laila. Bukan masalah sepele, Bu. Saya tidak dihormati sebagai istri dan manusia. Saya tidak bisa terus hidup seperti itu. Jawab Laila dengan nada tegas, meskipun hatinya terluka. Namun, serangan dari pihak Dimas tidak berhenti. Ia bahkan mencoba memengaruhi Nara, mengajaknya bermain setiap kali mereka bertemu untuk membangun citra sebagai ayah yang sempurna. Suatu hari, saat Laila menjemput Nara setelah waktu kunjungan Dimas, anak itu berkata dengan polos, "Bu, kenapa ayah bilang ibu jahat karena meninggalkan kami?" Hati Laila hancur. Ia memeluk Nara erat-erat, mencoba menenangkan diri sebelum menjawab. "Sayang, ibu dan ayah punya cara pandang yang berbeda. Tapi yang harus kamu tahu, ibu sayang sama kamu, dan ibu melakukan semua ini supaya kita bisa hidup lebih bahagia." Pertarungan di pengadilan semakin memanas. Dimas menggunakan kekuatan finansialnya untuk mempekerjakan pengacara terbaik. Laila, dengan bantuan Anita, mencoba mengumpulkan bukti tentang pengabaian dan sikap kasar Dimas selama pernikahan mereka. Namun, di balik tekanan itu, Laila menemukan secercah kekuatan yang tidak pernah ia sadari sebelumnya. Ia mulai mengambil pekerjaan sebagai penulis lepas, menggunakan keterampilan yang sempat ia tinggalkan demi mengurus rumah tangga. Pekerjaan itu memberinya rasa percaya diri yang baru, meskipun penghasilannya belum cukup besar. Di sisi lain, Dimas semakin menunjukkan sisi gelapnya. Ia tidak hanya mencoba memenangkan hak asuh, tetapi juga menyabotase Laila secara emosional. Ia mengirim pesan-pesan bernada manipulatif, memintanya untuk kembali dengan janji akan berubah. "Kalau kamu kembali, aku janji akan memperbaiki semuanya," tulis Dimas dalam sebuah pesan. Namun, Laila tidak lagi tergoda. Janji-janji itu sudah terlalu sering ia dengar, dan semuanya hanya berujung pada kekecewaan. Konflik mencapai puncaknya ketika Dimas membawa Maya ke pengadilan sebagai saksi. Maya, wanita yang menjadi selingkuhannya, memberikan kesaksian yang menyudutkan Laila. Namun, saat pengacara Laila menanyai Maya lebih jauh, kebohongan Dimas mulai terungkap. "Kamu bilang kamu hanya teman kerja, tapi bukti percakapan ini menunjukkan hal lain," kata pengacara Laila sambil menunjukkan bukti pesan-pesan mesra antara Dimas dan Maya. Hakim mulai meragukan kredibilitas Dimas dan situasi berbalik menguntungkan Laila. Dimas tidak tinggal diam setelah posisi Laila mulai menguat di persidangan. Ia mengalihkan strateginya dengan menggunakan intimidasi emosional. Suatu malam, Laila menerima telepon dari nomor yang tidak dikenal. "Kamu pikir bisa menang dariku? Aku akan pastikan kamu kehilangan segalanya." Suara Dimas terdengar dingin di seberang sana. Laila gemetar. Ia mencoba tetap tenang, tetapi ancaman itu terus terngiang di pikirannya. Anita menyarankan agar Laila melaporkan ancaman tersebut ke polisi. Namun Laila ragu. Ia tahu bahwa melibatkan pihak berwenang hanya akan memperkeruh suasana, terutama karena ia tidak memiliki bukti konkret. Di sisi lain,
Dimas mulai menggunakan Nara sebagai alat untuk menyerang Laila. Saat waktu kunjungan, ia sering membisikkan kata-kata negatif kepada anaknya. "Nara, ibu kamu egois. Dia yang memisahkan kita. Kalau kamu lebih pilih ayah, kamu bisa tinggal sama ayah selamanya," ujar Dimas dengan nada lembut namun manipulatif. Nara yang masih kecil mulai menunjukkan perubahan perilaku. Ia menjadi pendiam dan sering menangis tanpa alasan. Laila yang menyadari hal ini mencoba berbicara dengan Nara, tetapi bocah itu hanya berkata, "Aku bingung, Bu. Ayah bilang satu hal, ibu bilang hal lain. Aku nggak tahu harus percaya siapa." Hati Laila hancur mendengar itu. Ia merasa semakin terjepit di antara keinginannya untuk melindungi Nara dan upaya Dimas untuk merusak hubungan mereka. Ketegangan memuncak ketika suatu hari Dimas mendatangi rumah Anita tanpa pemberitahuan. Ia berdiri di depan pintu dengan wajah yang tampak marah. "Laila, keluar, aku mau bicara," teriaknya. Anita mencoba menghentikannya. "Dimas, kamu nggak bisa datang seenaknya seperti ini. Laila nggak mau bicara denganmu." Namun, Dimas memaksa masuk, mendorong Anita ke samping. Laila yang mendengar keributan itu keluar dari kamar dengan Nara di pelukannya. "Mas, apa yang kamu lakukan? Ini bukan rumah kita." Laila berkata dengan nada tegas. Dimas menunjuk ke arah Nara. "Aku datang untuk anakku, kamu nggak berhak menjauhkan dia dari aku." "Nara ada di sini karena aku ingin melindunginya dari kamu," balas Laila. Pertengkaran itu hampir berakhir dengan kekerasan, jika bukan karena tetangga Anita yang mendengar keributan dan memanggil polisi. Dimas akhirnya pergi dengan wajah penuh amarah, tetapi sebelum itu ia meninggalkan ancaman terakhir. "Kamu belum menang, Laila. Kita lihat siapa yang tertawa terakhir," katanya sebelum masuk ke mobilnya. Setelah kejadian itu, Laila memutuskan untuk mengajukan perlindungan hukum. Dengan bantuan pengacaranya, ia berhasil mendapatkan surat perintah yang melarang Dimas mendekatinya atau Nara tanpa izin pengadilan. Namun, konflik ini belum selesai. Dimas menggunakan kekuatannya untuk menyebarkan berita palsu tentang Laila di media sosial, menggambarkannya sebagai ibu yang tidak layak dan istri yang egois. Foto-foto Laila bersama Nara diunggah dengan narasi yang dimanipulasi, membuat banyak orang percaya pada kebohongannya. Tekanan ini membuat Laila hampir menyerah, tetapi ia menemukan kekuatan baru dalam dukungan Anita dan pengacaranya. Mereka mulai mengumpulkan bukti-bukti untuk melawan kampanye negatif Dimas. Saat persidangan berikutnya, Laila membawa saksi yang tak terduga, seorang mantan karyawan Dimas yang bersedia bersaksi tentang sifat asli pria itu. Dimas sering memperlakukan bawahannya dengan buruk. Dia suka mengancam dan memanfaatkan posisinya untuk mendapatkan apa yang dia mau, kata saksi tersebut. Kesaksian ini menjadi pukulan telak bagi Dimas, terutama karena disertai bukti rekaman suara ancaman yang sebelumnya tidak diketahui Laila. Dimas mulai kehilangan kendali. Di luar pengadilan, ia mencoba mendekati Laila dengan cara yang lebih halus. "Laila, aku nggak mau ini berlanjut. Kita bisa menyelesaikannya secara baik-baik," katanya dengan nada yang lebih lembut. Namun, Laila tidak lagi tertipu. "Baik-baik menurutmu artinya aku menyerah dan kembali padamu kan? Aku tidak akan mengorbankan diriku lagi, Mas. Kamu hanya peduli pada dirimu sendiri." Dimas hanya tersenyum tipis, tetapi senyum itu menyiratkan ancaman yang belum selesai. Dimas tidak menyerah begitu saja. Ia mulai menyusun strategi baru. Kali ini menargetkan orang-orang terdekat Laila. Ia mengetahui bahwa Anita adalah salah satu pilar kekuatan Laila selama ini dan Dimas berniat merusaknya. Suatu malam, Anita menerima telepon dari nomor yang tidak dikenal. Awalnya ia mengabaikannya, tetapi telepon itu terus berdering hingga akhirnya ia mengangkat. "Anita, kamu pikir kamu bisa terus melindungi Laila? Aku tahu rahasia kotor tentang kamu." Suara Dimas terdengar di ujung sana, dingin dan mengancam. Anita terkejut. "Apa maksudmu?" tanyanya, meskipun hatinya mulai dipenuhi rasa takut. "Kamu ingat kasus di tempat kerja kamu beberapa tahun lalu? Aku tahu kamu memalsukan laporan untuk melindungi temanmu. Aku punya buktinya," ujar Dimas dengan nada puas. Anita tercekat.
Kasus yang dimaksud Dimas adalah sesuatu yang hampir menghancurkan kariernya, tetapi ia berhasil lolos berkat keberanian mengambil risiko untuk menyelamatkan rekan kerja yang difitnah. "Apa yang kamu mau?" tanya Anita akhirnya. "Jauhkan dirimu dari Laila. Kalau tidak, aku akan memastikan kariermu hancur," jawab Dimas sebelum menutup telepon. Keesokan harinya, Anita menemui Laila dengan wajah penuh kegelisahan. Ia mencoba menyembunyikan masalahnya, tetapi Laila bisa melihat ada sesuatu yang tidak beres. "Nit, kamu kenapa? Kamu kelihatan stres," tanya Laila dengan nada penuh perhatian. Anita tersenyum tipis, berusaha menenangkan sahabatnya. "Nggak apa-apa, aku cuma lagi banyak kerjaan. Kamu fokus aja sama persidanganmu." Namun, setelah itu Anita mulai menjaga jarak. Ia tetap mendukung Laila dari kejauhan, tetapi tidak lagi seintensif sebelumnya. Laila merasakan perubahan ini dan merasa kehilangan satu-satunya tempat ia bisa bersandar. Sementara itu, Dimas melangkah lebih jauh. Ia mulai mendekati ibu Laila, seorang wanita tua yang tinggal di desa kecil. Dengan dalih ingin memperbaiki hubungan, ia mengunjungi ibu Laila dan menceritakan versinya tentang permasalahan mereka. "Bu, saya sebenarnya masih sayang sama Laila. Tapi dia keras kepala. Saya hanya ingin keluarga kami utuh lagi," ujar Dimas dengan nada penuh penyesalan yang dibuat-buat. Ibu Laila, yang tidak sepenuhnya memahami situasi, mulai terpengaruh. Ia menelepon Laila beberapa hari kemudian. "Laila, kenapa kamu keras sekali sama Dimas?" "Dia itu suamimu, bapaknya Nara. Kamu harus belajar memaafkan," ujar ibunya dengan suara lembut namun penuh tekanan. Laila merasa hatinya tercabik. Ia sudah menjelaskan berkali-kali tentang sikap Dimas, tetapi ibunya tidak mau mendengarkan. "Bu, kalau aku terus bersama Dimas, aku akan kehilangan diriku sendiri. Aku tidak bisa hidup seperti itu," jawab Laila dengan suara gemetar. Namun, ibunya bersikeras. "Laila, keluarga itu harus dipertahankan, apapun yang terjadi. Jangan sampai Nara kehilangan ayahnya." Percakapan itu membuat Laila semakin merasa sendirian. Ia tidak hanya melawan Dimas di pengadilan, tetapi juga harus menghadapi tekanan dari keluarganya sendiri. Ketika persidangan memasuki babak akhir, Dimas memainkan kartu terakhirnya. Ia membawa seorang saksi, seorang wanita yang mengaku sebagai teman Laila di masa lalu, dan bersaksi bahwa Laila pernah terlibat dalam hubungan gelap sebelum menikah dengan Dimas. "Itu bohong," seru Laila di ruang sidang. Wajahnya memerah karena amarah dan rasa malu. Namun, kebohongan itu membuat pengadilan menjadi lebih tegang. Hakim meminta bukti, tetapi Dimas tidak memiliki apapun selain pernyataan saksi tersebut. Di tengah kekacauan itu, Anita muncul kembali. Ia membawa bukti rekaman percakapan Dimas dengan saksi palsu tersebut, di mana Dimas terdengar jelas memberikan arahan tentang apa yang harus dikatakan di persidangan. Bukti ini cukup untuk menunjukkan bahwa Dimas telah mencoba memanipulasi pengadilan, ujar pengacara Laila dengan tegas. Hakim mengabulkan permintaan untuk mendiskreditkan kesaksian tersebut dan Dimas kehilangan pijakannya. Namun, di balik kemenangan kecil ini, Laila tahu bahwa pertempuran sebenarnya masih jauh dari selesai. Konflik semakin mengguncang. Setelah persidangan hari itu, Laila duduk di sudut ruang tamu Anita, memandangi secangkir teh hangat yang tidak ia sentuh. Air matanya menetes tanpa suara. Ia merasa lelah, tidak hanya secara fisik tetapi juga emosional. Semua yang ia alami seolah menguras habis energinya. Anita yang baru saja datang dari dapur duduk di sampingnya. "Laila, kamu nggak sendiri. Aku di sini. Aku nggak akan biarkan Dimas menang," katanya sambil meremas tangan Laila dengan lembut. Namun, bukannya merasa terhibur, Laila malah mulai menangis lebih keras. "Nit, aku nggak tahu lagi harus gimana. Bahkan ibuku sendiri nggak mendukung aku. Aku capek. Aku cuma ingin hidup damai sama Nara," isaknya. Anita menarik Laila ke dalam pelukannya, membiarkannya menangis hingga dadanya sedikit lega. "Kamu kuat, Laila. Kamu udah sejauh ini. Jangan biarkan dia menghancurkanmu," bisik Anita. Di tengah malam itu, Nara tiba-tiba keluar dari kamar. Bocah itu memandang ibunya dengan mata mengantuk, tetapi penuh kekhawatiran. "Bu, ibu nangis lagi ya?" tanyanya polos.
Laila buru-buru menyeka air matanya, mencoba tersenyum. "Enggak, sayang. Ibu cuma kangen sama kamu," jawabnya sambil merentangkan tangan. Nara berjalan mendekat dan memeluk ibunya erat-erat. "Aku nggak mau ayah marah sama ibu lagi. Aku cuma mau kita bertiga bahagia," katanya lirih. Perkataan itu membuat Laila semakin merasa hancur. Ia tahu bahwa Nara terlalu kecil untuk memahami konflik ini, tetapi di sisi lain, ia merasa gagal melindungi anaknya dari dampak buruk pernikahan yang retak. Beberapa hari kemudian, Dimas kembali muncul dengan serangan baru. Kali ini, ia mendatangi sekolah Nara tanpa sepengetahuan Laila. Ia mencoba berbicara dengan guru kelas anaknya, memengaruhi mereka dengan cerita-cerita yang meremehkan Laila. Ibu Laila itu tidak stabil secara emosional. "Saya khawatir kondisi Nara jika terus tinggal bersamanya," kata Dimas dengan nada penuh simpati palsu. Ketika Laila mengetahui hal ini, ia langsung menuju sekolah Nara. Di sana, ia bertemu dengan kepala sekolah yang menyampaikan kekhawatirannya. "Ibu Laila, kami hanya ingin memastikan bahwa Nara ada dalam lingkungan yang stabil. Mungkin ibu bisa berbicara dengan kami lebih lanjut tentang situasi di rumah," kata kepala sekolah dengan nada hati-hati. Laila merasa seperti ditusuk dari belakang. Dimas benar-benar tidak mengenal batas. Ia mencoba menjelaskan, tetapi ia bisa melihat keraguan di mata para guru. Di perjalanan pulang, Laila memandang Nara yang duduk diam di kursi belakang. Anak itu tampak lelah, seperti menanggung beban yang terlalu berat untuk usianya. "Nara, kamu tahu kan ibu sayang banget sama kamu?" tanya Laila dengan suara lembut. Nara mengangguk, tetapi kemudian berkata, "Bu, aku capek. Aku nggak mau lagi lihat ayah dan ibu marah-marah. Aku cuma mau semuanya baik-baik aja." Kata-kata itu menghantam Laila seperti petir. Ia merasa bersalah karena telah menyeret Nara ke dalam konflik ini. Namun di sisi lain, ia tahu bahwa tidak ada jalan kembali. Malam itu, Laila menulis surat untuk ibunya, mencoba mengungkapkan semua perasaannya. "Bu, aku tahu mungkin aku mengecewakan ibu dengan keputusanku meninggalkan Dimas. Tapi Bu, aku melakukan ini bukan hanya untuk diriku. Aku melakukan ini untuk Nara. Aku ingin dia tumbuh dalam lingkungan yang penuh cinta, bukan ketakutan. Kalau ibu tidak bisa memahami itu, aku tidak tahu lagi harus bagaimana." Namun, surat itu tidak pernah dikirim. Laila hanya menyimpannya di dalam laci, bersama dengan semua emosi yang ia pendam selama ini. Sementara itu, Dimas semakin agresif. Ia mulai mendatangi rumah Anita secara diam-diam, mengintai dari kejauhan. Ketika Anita menyadarinya, ia segera memberitahu Laila. "Laila, dia nggak akan berhenti sampai dia mendapatkan apa yang dia mau," kata Anita dengan nada cemas. Laila mengangguk pelan. "Aku tahu, Nit. Tapi aku juga nggak akan menyerah. Ini hidupku, hidup Nara. Aku harus melindungi kami, apapun yang terjadi." Namun, di tengah kekuatannya, Laila tahu bahwa luka-luka emosional yang ia alami tidak akan mudah sembuh. Dan semakin ia berusaha melawan, semakin ia merasa kehilangan dirinya sendiri. Setelah gagal mengintimidasi Laila secara langsung, ia memutuskan untuk menggunakan cara yang lebih licik. Ia menyewa seorang detektif bayaran untuk mengorek informasi tentang kehidupan pribadi Laila, berharap bisa menemukan sesuatu yang bisa menghancurkan reputasinya di pengadilan. Namun, langkah itu justru menjadi bumerang. Detektif tersebut, tanpa sepengetahuan Dimas, memiliki prinsip yang kuat dan tidak sepenuhnya setuju dengan metode intimidasi seperti ini. Setelah menggali lebih dalam, ia menemukan bukti bahwa Dimas tidak hanya manipulatif, tetapi juga memiliki sejumlah transaksi mencurigakan berpotensi ilegal. "Bu Laila, saya tahu ini mungkin terdengar aneh, tapi saya punya sesuatu yang mungkin bisa membantu Anda," kata pria itu ketika mendatangi Laila di rumah Anita. Laila yang awalnya curiga, akhirnya menerima dokumen yang diserahkan oleh pria itu. Di dalamnya terdapat bukti bahwa Dimas telah menggunakan perusahaan keluarga untuk mencuci uang dari transaksi gelap. Ada juga rekaman percakapan Dimas dengan salah satu rekan bisnisnya yang membahas cara menutupi jejak keuangan mereka. Laila tertegun. Ia tidak menyangka bahwa di balik semua sikap arogan Dimas, ada rahasia besar yang berpotensi menghancurkan kehidupannya.
Anita yang mendengar ini langsung bereaksi cepat. Laila, ini senjata besar. Kalau kita gunakan ini, Dimas nggak cuma kehilangan hak asuh, tapi juga bisa masuk penjara. Namun, Laila ragu. Nit, aku nggak tahu. Aku hanya ingin bebas dari dia, bukan menghancurkan hidupnya. Anita memegang bahu Laila, menatapnya dengan serius. Dia sudah menghancurkan kamu berkali-kali. Sekarang saatnya kamu melindungi dirimu sendiri dan Nara. Kalau dia terus bebas, dia akan terus membuat hidupmu seperti neraka. Setelah berdiskusi panjang, Laila akhirnya memutuskan untuk menyerahkan bukti itu kepada pengacaranya. Persidangan berikutnya pun menjadi momen yang paling menegangkan. Ketika bukti transaksi gelap itu diajukan ke pengadilan, wajah Dimas berubah pucat. Ia mencoba menyangkal, tetapi rekaman suara yang diputar di ruang sidang berbicara sebaliknya. Ini tidak relevan dengan kasus hak asuh anak. Seru pengacara Dimas dengan nada tinggi. Namun, hakim tidak sepakat. Kredibilitas seorang ayah sangat relevan dalam menentukan hak asuh. Bukti ini menunjukkan bahwa Tuan Dimas bukan hanya tidak jujur, tetapi juga terlibat dalam aktivitas kriminal yang berbahaya. Saat keputusan semakin dekat, Dimas kehilangan kendali. Di luar ruang sidang, ia menghadang Laila dengan wajah penuh amarah. Kamu pikir ini selesai, Laila? Kamu menghancurkan hidupku. Kamu pikir aku akan membiarkan ini begitu saja? Ancamnya. Namun kali ini Laila tidak mundur. Dengan suara tegas, ia berkata, Mas, hidupku sudah hancur sejak bertahun-tahun lalu karena kamu. Sekarang giliran aku yang bangkit. Aku nggak takut lagi sama kamu. Ancaman Dimas tidak lagi memengaruhi Laila seperti sebelumnya. Ia tahu bahwa untuk pertama kalinya, ia memegang kendali penuh atas hidupnya. Hakim akhirnya memutuskan bahwa Laila mendapatkan hak asuh penuh atas Nara. Dimas diperintahkan untuk menjaga jarak dan hanya diperbolehkan bertemu Nara jika ada pengawasan. Selain itu, kasus transaksi ilegalnya mulai diselidiki secara mendalam oleh pihak berwenang. Namun, setelah keputusan itu, situasi tidak langsung membaik. Dimas tetap mencoba memengaruhi opini publik, memanfaatkan media sosial untuk menyebarkan kebohongan tentang Laila. Ia menuduh Laila sebagai ibu yang tidak adil dan wanita yang penuh dendam. Tetapi kali ini, Laila sudah siap. Ia mulai berbicara, baik melalui media maupun di komunitasnya. Ia menceritakan kisahnya, perjuangannya melawan manipulasi dan kekerasan emosional. Suaranya didengar oleh banyak orang, terutama wanita yang pernah mengalami hal serupa. Dalam waktu singkat, Laila menjadi simbol keberanian bagi mereka yang berjuang melawan hubungan yang merusak. Di rumah, ia memeluk Nara erat-erat. Kita akan baik-baik saja, sayang. Mulai sekarang, ibu janji akan selalu melindungi kamu, bisiknya. Nara tersenyum kecil, untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama. Aku percaya sama ibu, katanya dengan polos. Laila tahu perjalanannya masih panjang. Luka-luka emosional yang ia alami tidak akan sembuh dalam semalam. Tetapi ia juga tahu bahwa ia telah mengambil langkah besar menuju kebebasan dan kebahagiaan. Beberapa bulan setelah persidangan berakhir, kehidupan Laila mulai menemukan ritme baru. Ia telah pindah ke rumah kecil yang nyaman di pinggir kota bersama Nara. Meski sederhana, tempat itu memberi mereka rasa aman yang selama ini hilang. Laila mulai bekerja sebagai penulis konten untuk sebuah perusahaan media digital. Pekerjaan ini memberinya fleksibilitas waktu untuk mengurus Nara, yang juga mulai menunjukkan perubahan positif. Bocah itu tampak lebih ceria dan bersemangat di sekolah, terutama setelah tidak lagi merasakan tekanan dari konflik orang tuanya. Di tempat kerja, Laila bertemu dengan seseorang yang membuatnya merasa gugup sekaligus penasaran. Raka, seorang manajer proyek yang baru bergabung di tim mereka. Raka adalah pria yang tenang, bijaksana, dan penuh perhatian. Ia tidak langsung mendekati Laila dengan cara yang agresif, tetapi interaksinya perlahan-lahan terasa hangat dan tulus. Suatu hari, saat tim sedang makan siang bersama, Raka mulai berbicara kepada Laila. Laila, aku suka gaya tulisanmu. Artikel tentang keberanian perempuan yang kamu tulis minggu lalu sangat menginspirasi, katanya dengan senyum yang tulus. Laila yang jarang menerima pujian, hanya tersenyum malu-malu.
Terima kasih Raka, aku cuma menulis apa yang aku rasakan. Obrolan singkat itu menjadi awal dari hubungan mereka. Raka tidak pernah memaksa, tetapi ia selalu hadir di momen-momen kecil yang berarti. Ketika Laila tampak lelah setelah rapat panjang, ia menawarkan untuk membantunya menyelesaikan tugas. Ketika hujan turun deras di sore hari, ia dengan santai menawarkan untuk mengantarnya pulang. Meski begitu, Laila tidak segera membuka hatinya. Luka dari hubungan sebelumnya masih membekas, dan ia khawatir jika terlalu cepat memberi kesempatan, ia akan terluka lagi. Aku nggak tahu, Nit, kata Laila suatu malam ketika berbicara dengan Anita. Dia baik, tapi aku nggak yakin aku siap untuk hubungan baru. Anita, yang selalu mendukung Laila, tersenyum. Laila, nggak ada salahnya mencoba. Tapi pastikan kamu melakukannya untuk dirimu sendiri, bukan untuk mengisi kekosongan. Waktu berlalu, dan Raka semakin menunjukkan bahwa ia bukan hanya tertarik pada Laila, tetapi juga peduli pada Nara. Suatu hari, ia membawa hadiah kecil untuk Nara, sebuah buku cerita bergambar yang penuh warna. Aku dengar Nara suka membaca. Aku nemu buku ini pas lagi belanja, dan aku pikir dia mungkin suka, kata Raka sambil menyerahkan buku itu pada Laila. Laila awalnya ragu untuk menerimanya. Tetapi ketika ia melihat mata Nara berbinar-binar saat membuka buku tersebut, ia tidak bisa menahan senyum. Ibu, Om Raka baik banget. Aku suka bukunya, kata Nara sambil memeluk buku itu erat-erat. Momen-momen kecil seperti itu membuat Laila mulai melihat sisi lain dari Raka. Ia tidak hanya baik, tetapi juga tulus. Ia tidak pernah memaksa Laila untuk mempercepat hubungan mereka, tetapi tetap menunjukkan bahwa ia ada di sana. Suatu malam, setelah mengantar Laila dan Nara pulang dari sebuah acara kantor, Raka berhenti sejenak di depan pintu rumah mereka. Laila, aku tahu kamu sedang belajar untuk percaya lagi, dan aku nggak mau terburu-buru. Aku cuma mau kamu tahu bahwa aku di sini, kapanpun kamu butuh, katanya dengan nada lembut. Kata-kata itu membuat hati Laila bergetar. Ia tidak pernah mendengar seseorang berbicara dengan begitu penuh pengertian. Malam itu, setelah Nara tertidur, Laila duduk sendirian di ruang tamu. Ia merenungkan perjalanan hidupnya, dari pernikahan yang menghancurkannya, hingga momen-momen kecil yang mulai membangunnya kembali. Ia tahu bahwa membuka hati lagi bukan keputusan yang mudah, tetapi ia juga sadar bahwa hidup tidak harus berhenti pada luka lama. Laila mulai membiarkan Raka masuk ke dalam kehidupannya sedikit demi sedikit. Tidak ada tekanan, tidak ada ekspektasi yang berlebihan. Hanya sebuah hubungan yang tumbuh perlahan, penuh kejujuran dan kesederhanaan. Nara juga tampak semakin nyaman dengan kehadiran Raka. Suatu hari, bocah itu berkata kepada ibunya, "Bu, Om Raka baik. Aku suka kalau dia main ke sini." Laila tersenyum sambil mengusap kepala anaknya. "Ibu juga suka, sayang. Tapi kita lihat nanti ya, apakah Om Raka benar-benar orang yang baik untuk kita?" Dalam hati, Laila tahu bahwa ia tidak perlu terburu-buru. Hubungan ini bukan tentang melarikan diri dari masa lalu, tetapi tentang membangun masa depan yang lebih baik. Untuk dirinya, untuk Nara, dan mungkin untuk seseorang yang akhirnya benar-benar peduli. Hubungan antara Laila dan Raka perlahan berkembang, seperti aliran sungai yang tenang namun pasti menuju muara. Raka tidak pernah memaksa Laila untuk berbicara tentang masa lalunya. Tetapi setiap kali Laila merasa nyaman, ia mulai berbagi sedikit demi sedikit. Suatu malam, setelah Nara tidur lebih awal, Laila dan Raka duduk di teras rumah. Hujan rintik-rintik turun, menciptakan suasana yang tenang namun intim. "Laila, aku tahu kamu pernah melalui banyak hal," kata Raka dengan nada hati-hati. "Aku nggak akan tanya lebih dari yang kamu siap ceritakan. Tapi kalau suatu saat kamu ingin bicara, aku ada." Laila menghela napas panjang, memandang hujan yang menetes di daun-daun. "Raka, aku bukan orang yang sempurna. Aku pernah membuat banyak kesalahan. Aku pernah merasa gagal sebagai istri, sebagai ibu. Kadang aku merasa aku nggak pantas untuk bahagia lagi." Raka menatapnya dengan serius, lalu berkata, "Kamu salah, Laila. Kamu pantas bahagia, sama seperti semua orang. Masa lalu bukan penjara, itu pelajaran. Dan aku yakin,
Kamu sudah jauh lebih kuat dari yang kamu pikirkan." Kata-kata itu membuat Laila merasa lega, meski air matanya mulai mengalir. Ia tidak merasa dihakimi, tidak merasa harus mempertahankan dinding yang selama ini ia bangun. Waktu terus berjalan, dan Raka semakin menjadi bagian penting dalam hidup Laila dan Nara. Ia tidak hanya hadir sebagai seorang teman bagi Laila, tetapi juga figur yang mulai disayangi oleh Nara. Suatu hari mereka bertiga pergi ke taman kota. Nara, yang baru saja belajar naik sepeda, bersemangat menunjukkan kemampuannya. "Om Raka, lihat aku bisa nggak jatuh lagi," seru Nara sambil mengayuh sepeda kecilnya. Raka tersenyum bangga, melambaikan tangan. "Hebat Nara, nanti kalau udah lebih lancar, kita coba naik sepeda bareng ya." Melihat Nara tertawa lepas dan berinteraksi dengan Raka, hati Laila terasa hangat. Sudah lama ia tidak melihat anaknya sebahagia ini. Namun, di balik momen-momen manis itu, Laila masih menyimpan keraguan. Ia tahu bahwa membuka hati untuk Raka berarti juga membuka kemungkinan untuk terluka lagi. "Raka, aku takut," kata Laila suatu malam saat mereka berbicara di telepon. "Takut apa?" tanya Raka lembut. "Takut kehilangan apa yang sudah aku bangun sekarang. Aku takut kalau aku mulai terlalu nyaman, semuanya akan hancur lagi," jawab Laila dengan suara gemetar. Di seberang telepon, Raka terdiam sejenak lalu berkata, "Aku nggak akan janji kalau semuanya akan selalu sempurna, Laila. Tapi aku bisa janji satu hal, aku nggak akan lari. Kalau kita menghadapi sesuatu, kita hadapi sama-sama." Kata-kata itu menyentuh hati Laila. Ia tahu bahwa Raka tidak sempurna, tetapi kejujurannya adalah sesuatu yang belum pernah ia temukan sebelumnya. Hubungan mereka semakin mendalam, tetapi tetap dalam kecepatan yang terasa nyaman untuk Laila. Suatu hari, Raka dengan hati-hati mengutarakan sesuatu yang sudah lama ia pikirkan. "Laila, aku tahu ini mungkin terlalu cepat, tapi aku ingin tahu pendapatmu. Apa kamu pernah membayangkan kita menjadi lebih dari sekadar teman?" Laila terdiam sejenak, hatinya dipenuhi dengan campuran emosi. "Raka, aku butuh waktu. Bukan karena aku ragu tentang kamu, tapi aku masih belajar untuk percaya lagi." Raka tersenyum kecil. "Aku nggak keberatan menunggu, Laila, selama kamu merasa nyaman, itu yang paling penting." Sikap Raka yang penuh kesabaran semakin meyakinkan Laila bahwa mungkin, untuk pertama kalinya, ia menemukan seseorang yang benar-benar tulus. Beberapa minggu kemudian, pada ulang tahun Nara, Raka datang membawa kue kesukaan bocah itu. Di tengah perayaan kecil itu, Nara dengan polos berkata, "Om Raka, aku senang kalau Om selalu main ke sini. Bisa nggak Om jadi bagian dari keluarga kita?" Laila terkejut mendengar itu. Sementara Raka hanya tertawa kecil dan mengacak rambut Nara. "Nara, Om selalu ada buat kamu dan Ibu, kapanpun kalian butuh." Kata-kata itu membuat Laila tersenyum, meski hatinya masih dipenuhi berbagai perasaan. Ia tahu bahwa perjalanan ini masih panjang, tetapi untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ia merasa memiliki harapan. Hari-hari berlalu dengan perlahan, namun semakin jelas bahwa hubungan antara Laila dan Raka berkembang menjadi sesuatu yang lebih dari sekadar kedekatan biasa. Setiap momen bersama terasa penuh makna, dari duduk bersama sambil menikmati secangkir kopi di pagi hari, hingga berbicara tentang impian dan harapan mereka di masa depan. Raka tidak hanya menjadi sosok yang menyenangkan bagi Laila, tetapi juga semakin dekat dengan Nara yang kini tak lagi hanya menganggapnya sebagai teman, melainkan sebagai bagian dari hidup mereka. Namun, meskipun semuanya tampak sempurna, ada perasaan cemas yang terus menghantui Laila. Meskipun Raka selalu sabar dan tidak pernah memaksakan apapun, Laila merasa takut akan kemungkinan sakit hati lagi. Sebagian besar waktu, ia merasa cukup kuat untuk melanjutkan hubungan ini, tetapi ada momen-momen di mana keraguan datang menghampiri. Suatu malam, setelah makan malam yang tenang bersama Nara dan Raka di rumah, Laila duduk di ruang tamu sambil memandangi foto-foto lama yang terpajang di dinding. Foto-foto itu mengingatkannya pada masa lalu yang penuh dengan luka dan kekecewaan. Dimas, perjuangannya, dan perasaan tak berdaya yang pernah ia rasakan. "Raka," panggil Laila, suaranya sedikit gemetar.
Raka, yang sedang merapikan peralatan makan di dapur, keluar dan duduk di sampingnya. "Ada apa, Laila?" Laila menarik napas panjang. "Aku rasa aku harus jujur sama kamu, Raka. Aku merasa aku sudah mulai terbuka, tapi di sisi lain, aku masih merasa takut. Aku takut kalau aku membuka hatiku lagi, semuanya akan berakhir seperti dulu." Raka menatapnya dengan lembut. "Laila, aku tahu masa lalumu menyakitkan. Aku nggak bisa menghapus itu. Tapi aku ingin kamu tahu, aku bukan Dimas. Aku tidak akan pergi, dan aku tidak akan meninggalkan kamu dan Nara." Laila menggigit bibirnya, berusaha menahan air mata yang hampir keluar. "Aku nggak tahu apakah aku bisa percaya sepenuhnya lagi. Setiap kali aku mulai merasa bahagia, aku takut itu akan hilang secepat itu." Raka meraih tangan Laila dan menggenggamnya dengan lembut. "Aku nggak akan menyakiti kamu, Laila. Aku ingin membangun sesuatu yang nyata, sesuatu yang bisa kita jalani bersama. Aku ingin ada di sampingmu, tidak hanya sekarang, tapi di masa depan." Laila menatap Raka, matanya penuh dengan perasaan campur aduk. Ia tahu bahwa Raka tidak seperti Dimas. Ia bukan pria yang akan mengkhianati kepercayaan atau menyakiti mereka dengan cara yang sama. Tetapi rasa takut itu tetap ada. Dan Laila tahu bahwa untuk bisa melangkah maju, ia harus melepaskan ketakutannya. Malam itu, Laila memutuskan untuk berbicara lebih banyak dengan Raka. Mereka duduk berdua di teras, menikmati udara malam yang sejuk. "Raka, aku tahu kamu tidak pernah meminta lebih dari apa yang bisa aku berikan. Tapi aku merasa aku harus jujur padamu. Aku takut sekali. Aku takut kamu akan kecewa kalau aku tidak bisa memberimu sepenuhnya apa yang kamu inginkan dari hubungan ini." Raka menatapnya dengan serius, tapi senyum kecil muncul di wajahnya. "Laila, aku tidak menuntut apapun. Aku cuma ingin bersama kamu dan Nara. Aku tahu itu mungkin tidak mudah, tapi aku ingin prosesnya berjalan perlahan, sesuai dengan waktu yang kamu butuhkan." Laila merasakan ketenangan di dalam dirinya. Kata-kata Raka begitu tulus, dan untuk pertama kalinya, ia merasa ada seseorang yang benar-benar memahami dirinya. Ia perlahan melepaskan keraguan yang sudah bertahan begitu lama. Keesokan harinya, Laila merasa lebih ringan. Ia memutuskan untuk memberi kesempatan pada dirinya sendiri untuk merasakan cinta tanpa takut akan patah hati. Ia tahu bahwa tidak ada yang pasti dalam hidup ini, tetapi ia juga sadar bahwa jika ia terus hidup dalam ketakutan, ia tidak akan pernah bisa maju. Beberapa bulan setelah itu, Raka mengajaknya untuk pergi ke sebuah tempat yang tenang di luar kota. Mereka menghabiskan waktu berdua di tengah alam, jauh dari keramaian. Pagi itu, di bawah langit biru yang cerah, Raka mengajak Laila duduk di tepi danau yang indah. "Laila, aku sudah berpikir panjang tentang kita, tentang masa depan kita. Aku ingin kamu tahu satu hal. Aku ingin menjadi bagian dari hidup kamu dan Nara, bukan hanya untuk hari ini, tapi untuk selamanya." Laila menatapnya dengan mata terbelalak. "Raka, Raka meraih tangan Laila, menggenggamnya erat. "Laila, aku ingin menikah denganmu. Aku ingin membangun keluarga bersama kamu, bersama Nara. Aku tahu kita sudah melalui banyak hal, tapi aku ingin kita melangkah bersama. Apakah kamu bersedia memberiku kesempatan untuk jadi bagian dari hidupmu yang lebih besar?" Laila terdiam beberapa detik, hatinya berdebar keras. Kata-kata Raka menggema di kepalanya, dan semuanya terasa begitu sempurna, begitu nyata. Untuk pertama kalinya, ia merasakan kepastian dalam dirinya. Ia tahu ini adalah keputusan besar, keputusan yang tidak bisa diambil dengan enteng, tetapi hati kecilnya meyakinkan bahwa ini adalah langkah yang benar. "Ya, Raka," jawabnya akhirnya. Suara Laila terdengar lembut namun penuh keyakinan. Aku siap untuk bersama kamu, membangun hidup baru, dan memberi kesempatan pada diriku untuk bahagia lagi." Raka tersenyum lebar, matanya bersinar. Ia menarik Laila ke dalam pelukan erat, merasakan betapa berartinya momen itu. Mereka berdua tahu perjalanan mereka belum selesai, tetapi untuk pertama kalinya, mereka berdua yakin bahwa bersama-sama mereka bisa menghadapi apapun yang datang. Dengan keputusan besar ini, Laila memulai babak baru dalam hidupnya. Tidak hanya dengan Raka, tetapi juga dengan Nara.
Mereka membangun keluarga baru yang penuh dengan cinta dan kebahagiaan yang tulus. Dan meskipun perjalanan mereka masih panjang, mereka tahu bahwa bersama-sama mereka lebih kuat dari segala yang pernah mereka hadapi. Beberapa bulan setelah keputusan besar itu, Laila merasa seperti hidupnya telah benar-benar berubah. Setiap hari, ia dan Raka membangun rutinitas baru yang penuh kebahagiaan. Meskipun tidak semuanya berjalan mulus, mereka berdua belajar untuk saling mendukung dan memahami. Raka semakin menunjukkan dedikasinya, tidak hanya kepada Laila, tetapi juga kepada Nara yang semakin merasa nyaman dengan kehadiran sosok ayah baru dalam hidupnya. Namun, kehidupan mereka tidak sepenuhnya bebas dari tantangan. Sebuah ujian datang ketika Laila menerima surat dari pengacara Dimas yang mengingatkannya akan hak asuh Nara. Meskipun Dimas tidak lagi ada dalam hidup mereka, ia masih memiliki hak legal terhadap Nara, yang menjadi sumber kecemasan baru bagi Laila. Laila merasa cemas ketika surat itu datang. Ia tahu bahwa meskipun Dimas tidak menunjukkan minat besar dalam membesarkan Nara, surat tersebut bisa menjadi awal dari masalah besar. Ia tidak ingin Nara terpengaruh oleh masa lalu yang buruk. Suatu malam, Laila duduk di ruang tamu, menatap surat itu dengan raut wajah yang penuh kecemasan. Raka, yang baru pulang dari kantor, melihatnya dan langsung duduk di sampingnya. "Ada apa, Laila?" tanyanya lembut. Laila menarik napas panjang. "Ini dari pengacara Dimas. Mereka menginginkan hak asuh Nara, meskipun Dimas sudah lama tidak terlibat dalam hidupnya. Aku takut ini akan jadi masalah besar." Raka meraih tangan Laila menggenggamnya erat. "Kita akan hadapi ini bersama, Laila. Aku di sini untuk kamu dan Nara. Kalau Dimas ingin mengajukan hak asuh, kita akan buktikan bahwa Nara lebih baik bersama kita." Laila memandang Raka dengan mata yang mulai berkaca-kaca. Ia merasa begitu terharu dengan dukungan yang diberikan Raka. Meskipun masalah ini begitu berat, ia tahu bahwa ia tidak sendirian lagi. Hari-hari setelah itu penuh dengan ketegangan. Laila dan Raka berusaha mengumpulkan semua dokumen yang diperlukan untuk membuktikan bahwa Nara memiliki kehidupan yang lebih baik di bawah perawatan mereka. Mereka menghubungi pengacara dan mempersiapkan diri untuk menghadapi sidang yang akan datang. Namun, di tengah ketegangan itu, ada momen-momen kecil yang membuat Laila merasa diberdayakan. Nara mulai menunjukkan kedekatannya dengan Raka, bahkan meminta agar Raka mengajarinya bermain bola. Ada kebahagiaan di mata Nara yang tidak bisa disembunyikan, dan Laila merasa semakin yakin bahwa keputusan untuk membuka hati dan menerima Raka adalah keputusan yang tepat. Sidang hak asuh itu akhirnya tiba, dan Laila merasa cemas sekali. Namun, ketika ia melihat Raka di sampingnya, ia merasa sedikit lebih tenang. Raka selalu tahu cara menenangkannya, bahkan dengan hanya memberikan senyuman atau kata-kata penghiburan. Saat sidang berlangsung, pengacara Dimas berusaha meyakinkan hakim bahwa Nara seharusnya berada di bawah pengasuhan ayahnya. Meskipun Dimas tidak menunjukkan komitmen yang nyata selama bertahun-tahun. Mereka mengajukan bukti-bukti yang kurang relevan, mencoba meremehkan kemampuan Laila sebagai ibu. Namun, Raka berdiri sebagai saksi, memberikan kesaksian dengan penuh keyakinan. Ia menceritakan bagaimana ia telah menyaksikan perubahan positif dalam diri Nara sejak ia terlibat dalam hidup mereka. Ia menjelaskan bahwa hubungan antara Laila, Nara, dan dirinya bukan sekadar hubungan biasa, melainkan keluarga yang penuh cinta dan dukungan. "Yang saya lihat," kata Raka dengan suara tegas, "adalah sebuah keluarga yang bahagia dan penuh kasih sayang. Nara berkembang dengan baik di bawah pengasuhan Laila. Dia mendapat perhatian yang penuh dan kami semua, terutama saya, siap untuk memberi Nara yang terbaik." Kesaksian Raka memberikan dampak besar. Hakim mulai mempertimbangkan fakta-fakta ini, dan suasana di ruang sidang pun terasa lebih berpihak pada Laila dan Raka. Setelah beberapa jam yang menegangkan, hakim akhirnya memberikan keputusan yang mengejutkan. Nara tetap berada di bawah hak asuh ibunya Laila dan akan tinggal bersama ibunya serta tunangannya Raka. Laila dan Raka saling berpandangan, terkejut dan lega.
Mereka tidak bisa menahan air mata bahagia yang mengalir. Nara yang duduk di kursi depan berlari ke arah mereka, melompat ke pelukan ibunya. "Bu, Om Raka, kita menang. Aku bisa tetap tinggal sama kalian," teriak Nara dengan riang. Laila hanya bisa memeluk anaknya erat, merasakan betapa beratnya perjuangan yang telah mereka lalui. Raka berdiri di samping mereka, merangkul keduanya dengan penuh kasih sayang. Setelah sidang, Laila merasa beban besar telah terangkat dari pundaknya. Dengan keputusan itu, ia tahu bahwa mereka bisa mulai memikirkan masa depan tanpa ada lagi bayang-bayang masa lalu yang mengganggu. Beberapa minggu setelah sidang, Raka melamar Laila. Di sebuah restoran kecil yang sederhana, dengan suasana yang penuh kehangatan, Raka berlutut di depan Laila, memegang tangannya dengan lembut. "Laila, aku tahu perjalanan kita tidak selalu mudah, tapi aku ingin melanjutkan perjalanan ini bersamamu. Aku ingin menghabiskan sisa hidupku denganmu dan Nara. Maukah kamu menjadi istriku?" Laila dengan air mata kebahagiaan yang mengalir di pipinya menjawab, "Ya Raka, aku mau. Aku siap untuk masa depan kita." Di hari pernikahan mereka yang sederhana, Nara menjadi pengiring pengantin yang ceria. Laila dan Raka berdiri di altar, memandang satu sama lain dengan mata yang penuh harapan. Mereka tahu, meskipun hidup tidak selalu mudah, mereka siap menghadapi semuanya bersama. Pernikahan mereka bukanlah akhir dari perjalanan, melainkan awal dari babak baru. Mereka tahu bahwa tantangan masih akan datang, tetapi selama mereka bersama, mereka bisa menghadapinya sebagai keluarga yang penuh cinta. Dengan keputusan besar ini, hidup Laila dan Raka berlanjut dengan penuh kebahagiaan. Keluarga kecil mereka yang dibangun dengan cinta dan pengertian menjadi fondasi yang kuat untuk masa depan yang lebih cerah. Meskipun jalan mereka tidak selalu mulus, mereka tahu bahwa mereka akan selalu bersama, melewati segala hal sebagai sebuah keluarga. Beberapa bulan setelah pernikahan, Laila dihadapkan pada tantangan yang lebih besar dari yang pernah ia bayangkan. Ia didiagnosis dengan penyakit yang cukup serius, sebuah kenyataan yang menguji ketahanan fisiknya dan kekuatan emosional mereka sebagai pasangan. Kabar itu datang tiba-tiba, seolah-olah dunia Laila terhenti sejenak. Ia tahu bahwa kondisinya bisa mempengaruhi semua orang yang ia cintai, terutama Nara yang masih membutuhkan perhatian penuh darinya. Laila merasa takut, tetapi kali ini dia tahu bahwa ia tidak akan menghadapi semuanya sendirian. Raka selalu ada di sisinya, memberi dukungan yang lebih dari sekadar kata-kata. Suatu malam, setelah beberapa hari menjalani perawatan, Laila duduk di balkon rumah mereka yang kecil, menatap bintang-bintang di langit yang cerah. Raka duduk di sampingnya, memegang tangannya erat. "Laila, aku tahu ini bukan mudah," kata Raka dengan suara lembut. "Tapi kita akan melewatinya, seperti kita sudah melewati semuanya. Kamu nggak perlu kuat sendirian. Aku di sini selalu ada untuk kamu." Laila memandang Raka, matanya mulai berkaca-kaca. "Aku merasa khawatir, Raka. Aku nggak ingin Nara tumbuh tanpa aku. Aku nggak ingin meninggalkan kalian." Raka menggenggam tangan Laila lebih erat, menatapnya dengan penuh pengertian. "Laila, kamu gak akan pernah meninggalkan kami. Kamu akan berjuang, dan kita akan berjuang bersamamu. Apapun yang terjadi, kita akan tetap menjadi keluarga. Aku dan Nara akan selalu ada di sampingmu." Laila menunduk, air mata mengalir perlahan. Ia merasa beban yang sangat berat terangkat hanya dengan kata-kata Raka. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar merasa bahwa ia tidak perlu takut akan kehilangan lagi. Ia punya Raka dan Nara. Mereka adalah alasan ia terus berjuang. Beberapa bulan berlalu, dan meskipun perawatan yang Laila jalani tidak mudah, ia merasa lebih kuat karena dukungan penuh dari Raka dan Nara. Mereka selalu bersama, melewati setiap hari dengan tawa, percakapan sederhana, dan cinta yang tak terucapkan. Raka selalu mengingatkan Laila bahwa kehidupan bukan hanya tentang berapa lama kita hidup, tetapi tentang bagaimana kita menjalani setiap momen yang ada. Di suatu sore yang cerah, setelah Laila selesai menjalani satu siklus perawatan, Raka dan Nara mengajaknya berjalan-jalan ke taman. Mereka berjalan bertiga, menikmati kehangatan matahari
dan berbicara tentang masa depan yang penuh harapan. Laila merasa begitu bersyukur, merasa bahwa hidupnya, meskipun penuh dengan tantangan, telah dipenuhi dengan cinta dan kebersamaan yang luar biasa. Raka, Nara, Laila berkata sambil berhenti sejenak, menatap kedua orang yang sangat berarti dalam hidupnya. Terima kasih telah ada untukku. Aku tidak pernah bisa meminta keluarga yang lebih baik daripada kalian. Raka memandangnya dengan lembut, lalu merangkulnya dengan penuh kasih. Kami juga berterima kasih pada kamu, Laila. Kamu telah memberikan kita lebih banyak cinta daripada yang bisa kami bayangkan. Kamu adalah kekuatan kami. Nara yang berjalan di samping mereka tersenyum lebar. Ibu, Om Raka, kita akan selalu bersama kan? Laila menatap Nara, merasa hatinya penuh dengan kebahagiaan yang belum ia rasakan sebelumnya. Selamanya, Nara. Kami akan selalu bersama. Malam itu, saat mereka kembali ke rumah, Laila duduk di ruang keluarga, dikelilingi oleh orang-orang yang paling ia cintai. Ia tahu, apapun yang terjadi di masa depan, ia telah menjalani hidupnya dengan penuh cinta dan keberanian. Kehidupan ini bukanlah tentang menghindari rasa sakit atau ketakutan, tetapi tentang bagaimana kita memilih untuk mencintai, berjuang, dan menghargai setiap detik yang diberikan. Laila memandang Raka dan Nara dengan penuh kasih. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa benar-benar damai. Ia tahu bahwa tidak ada yang pasti dalam hidup ini. Tetapi ia juga tahu satu hal, ia telah menemukan kebahagiaan sejati di dalam keluarganya. Mereka adalah rumahnya, tempat ia merasa aman, dicintai, dan diterima apa adanya. Di luar jendela, malam turun dengan tenang, bintang-bintang berkilauan di langit yang luas. Laila tersenyum, merasa siap untuk menghadapi apapun yang datang. Karena ia tahu, selama ia bersama Raka dan Nara, tidak ada yang tak bisa mereka hadapi bersama. Dalam hidup ini, kita seringkali diuji oleh cobaan yang datang tiba-tiba. Tetapi, di tengah segala kesulitan, cinta dan kebersamaan adalah kekuatan yang bisa membantu kita melewati semuanya. Ingatlah, bahwa dalam hidup tidak ada yang lebih berharga daripada keluarga dan orang-orang yang mencintai kita dengan tulus. Kita tidak perlu takut untuk mencintai, untuk membuka hati, dan untuk percaya lagi. Karena sejatinya, cinta itu adalah kekuatan terbesar yang akan membawa kita melewati segala hal. Semoga kisah ini memberi inspirasi untuk terus berjuang, mencintai, dan hidup dengan penuh harapan.